Gimana caranya untuk bisa ikhlas? Berdoa, as simple as that. Jadi waktu kejadian 12 Oktober I tell myself kayak saya nggak mau balik lagi ke Maluku Utara. Saya mau menjual semua aset saya yang ada di Maluku Utara. Saya mau pulang untuk ketiga anak saya. Bahkan waktu telepon saya bilang, don't worry, mommy will go home soon. And then mami nggak pergi kemana-mana lagi. Tapi kemudian malamnya ada beberapa saya ngobrol dengan beberapa orang di telepon kayak why it happened to me, kayak kenapa terjadi ke saya, kenapa terjadi ke suami saya, dia melakukan hal yang baik dalam hidup dia, bahkan dia lebih baik dari saya. And then malamnya sebelum tidur saya berdoa, Tuhan berikan saya hikmah untuk mengerti atau menerima ini. Kemudian besok paginya ketika bangun, rasa marah dan dendam itu hilang, surprisingly hilang aja begitu aja. Terus ketika perjalanan dari rumah saya tidur malam itu menuju ke helikopter, kayak ada satu feeling mengatakan mungkin ini takdir yang saya harus lewati, terima, merasakan bagaimana kehilangan seseorang yang sangat saya kasihi karena pelayanan kesehatan yang kurang baik. Dan itu sebenarnya dirasakan oleh banyak masyarakat di Maluku Utara yang nggak bisa ngomong apa-apa, yang hanya bisa menangis dan pasrah. Dan rasanya seperti ini, rasanya nggak enak banget. Mungkin Tuhan izinkan saya merasakan itu sehingga saya bisa merubah ini. And then setelah itu saya menerima, tentu tidak 100%, tapi kayak 50%-nya ketika saya naik helikopter, jenazah suami saya di samping. Ironisnya tuh kayak berapa hari sebelumnya kan baru keluar tuh hasil survei bahwa almarhum itu udah 40% tertinggi. Kita punya kapal yang saat itu cukup nyaman dan besar, like secara manusia. Kita punya fasilitas, kita punya rating tertinggi, kita punya banyak hal yang tidak dimiliki oleh paslon yang lain secara manusia. Tetapi ketika naik di helikopter melihat jenazah suami saya dibungkus terpal di samping saya, semua itu tidak ada gunanya. Kayak I lost everything. Bagaimana seorang Bu Shirley pada saat itu masih tetap bisa merasakan kasih cinta Tuhan di saat begitu banyak orang, hal-hal yang sangat dicintai mendadak pergi begitu saja, dan begitu banyak pertanyaan yang tidak terjawabkan. How can you still feel God's love? And honestly, I don't know. If you kayak kalau orang tanya, honestly, I don't know. Tapi kalau misalnya hati saya bisa dibuka, saya nggak punya dendam sama sekali. Dan waktu itu kayak ada suara yang mengatakan bahwa saya akan memenangkan kontestasi Pilgub ini kalau hati saya bersih. Dan untuk hati saya bersih, saya nggak boleh punya dendam. Tapi kemudian mungkin Tuhan mengambil dendam itu karena saya bahkan tidak ada usaha dari saya untuk menghilangkan dendam itu. Saya hanya tidak memilikinya. Karena siapa saya, hanya seorang ibu rumah tangga, tidak mengerti politik, jalan saja tidak bisa. Saya bahkan tidak bisa turun ke desa-desa bertemu langsung dengan para calon pemilih. Hanya lewat sosmed, kadang lewat video call. Calon wakil saya yang roadshow nanti cuman saya teleponan via WhatsApp. Tapi kemudian di sebagian tempat yang saya tidak pernah turun tuh ada yang saya menang 65%. Bahkan ada desa yang saya nggak pernah turun, saya 90%, 99%. Bukan karena saya. Karena hadir aja nggak pernah gitu. Iya, hadir saja nggak pernah. Bertemu saja tidak pernah. Tapi ketika saya sudah menang, pada saya turun kunjungan, bupati terpilih suka bilang kayak, daerah sini ibu 99% loh, padahal ibu tidak pernah turun, dan banyak desa seperti itu. Padahal saya nggak pernah turun, saya tidak pernah bertemu dengan mereka juga. Jadi sebenarnya bukan karena saya. Menurut saya memang
ya udah begitu. Jika emang takdir ini yang harus saya jalani, maka tolong siapkan saya, kirim orang-orang baik membantu saya, kirim hikmat buat saya untuk menjalaninya. Dan saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan sebenarnya waktu itu. Saya dalam kondisi hancur dan kacau. Tapi ada orang-orang baik dikirim membantu saya. Setiap kali debat ada aja. Sebelum debat saya nggak tahu harus mau ngomong apa. Saya ada ketakutan. Saya tidak mengerti birokrasi. Tapi ketika pegang mic biasanya saya tahu apa yang harus saya ngomong. Biasanya setelah selesai pun saya tidak terlalu ingat apa yang saya ngomong. Saya harus nonton lagi apa yang saya harus ngomong. Tapi ketika pegang mic saya bisa ngomong dengan baik. Even sampai hari ini semua sambutan saya tidak terlalu menyukai sambutan yang sudah disiapkan karena menurut saya terlalu bertele-tele. Jadi biasanya saya sebelum naik saya cuma berdoa, Tuhan berikan aku hikmat, semoga apa yang pengen mereka dengar keluar dari mulut saya. Dan biasanya ketika saya pegang mic saya bisa berkata-kata dengan cukup baik menurut saya. Begitupun dengan program 100 hari saya, sebenarnya saya juga tidak tahu harus ngapain. Tapi along the way berjalan, tiba-tiba ada hikmat, tiba-tiba ada ide, tiba-tiba Tuhan kasih solusi. Kemudian semua yang saya rencanakan bisa selesai dalam 2 tahun, selesai dalam 100 hari ini. Wow. Ya. Wow. Saya sudah bisa pendidikan dan kesehatan gratis by the end of 100 hari. 1 provinsi Maluku Utara. Pendidikan gratis? Iya. Kan sebenarnya provinsi cuma menanggung SMA. Jadi SMA itu kan pada dasarnya sudah gratis melalui BOSP, dana dari pusat. Tapi kemudian kan di semua SMA itu biasanya namanya uang komite, 150.000 sampai 250.000 lah, bervariasi. Uang komite dari 400-an SMA di Maluku Utara, pemerintah provinsi Maluku Utara yang bayar mulai bulan April kemarin untuk SMA negeri. Untuk SMA swasta dan madrasah mulai bulan Juli di tahun ajaran yang baru. Dan untuk kuliah saya akhir bulan ini akan tanda tangan MOU beasiswa untuk S1 tapi di dalam Maluku Utara, bekerja sama dengan kampus-kampus akreditasi B di sana. Dan ternyata program dari Kemendikti itu buat mahasiswa yang prasejahtera, bilangnya Dikti 1, 2, 3, ternyata itu emang udah gratis. Hanya kita perlu memasukkan datanya di data DTSen untuk tahu bahwa mereka memang prasejahtera. Jadi untuk pendidikan kurang lebih biayanya udah beres. Untuk kesehatan juga demikian. Jadi untuk mencapai UHC prioritas itu dibutuhkan 80%. Tanggal 20 Mei ini saya akan sign dengan BPJS untuk launching UHC prioritas dan akan efektif 1 Juni. Semua pemegang KTP Maluku Utara, kalau BPJS yang bukan mandiri ya, yang kalau BPJS-nya belum aktif akan diaktifkan dan pemerintah yang akan bayar. Dan biasanya kan kalau tidak prioritas itu aktivasinya 1 bulan kemudian. Tapi dengan UHC prioritas akan selama jam kerja ya akan aktif hari itu juga. Jadi dia tidak perlu menunggu administrasi untuk bisa mendapatkan layanan kesehatan karena kan kadang emergency, we never know. And selama saya 2 bulan ini ada yang meninggal karena menunggu proses kesehatan. Dan ketika saya berpikir saya tidak memiliki anggaran untuk itu, ada aja solusinya dan ternyata duitnya ada. Dan bisa gratis dalam 100 hari. Pendidikan dan kesehatan yang menjadi tanggung jawab provinsi. Kalau menurut Bu Shirley, bagaimana seseorang yang awalnya nggak ngerti birokrasi, seorang ibu rumah tangga, terus tiba-tiba sekarang bisa langsung mengeksekusi dan menjalankan program-program dan terrealisasi dengan baik? Apa yang menjadi percepatan? Pertama, saya memang sangat suka belajar. Saya kalau tidak tahu, saya belajar. Saya tidak malu bertanya. Dan hikmat tentu dari Tuhan. Tapi ketika kampanye saya selalu bilang, kita istri ibu rumah tangga, ketika dikasih jumlah uang dari suami, kita ngatur ada makanan selalu di meja. Bahkan ibu-ibu yang dalam kondisi ekonomi agak sulit pun kadang uang pas-pasan selalu ada makanan di atas meja. Bayangkan, dan sebagai pengusaha biasanya kita pendapatan harus dicari dulu kan, baru kita bisa spend. Tapi di dalam pemerintahan kan sebenarnya jatah pendapatan sudah ada. Kita hanya perlu mengelolanya dengan baik, efektif, produktif untuk 1,3 juta anak-anakku ini. Jadi menurutku nggak sulit sih. Menurutku, saya hanya perlu baca. Saya perlu baca semua. Ini nggak penting pindahin ke sini. Ini nggak penting pindahin ke sini. Oh ini nggak produktif gitu. Fokus aja. Nah jadi ini satu hal yang mungkin dibalik kerendahan hati seorang Shirley Laos, dibalik
keikhlasan dan juga ketaatan untuk oke, Tuhan mau apa? Oke, saya jalankan. Tapi sesungguhnya ada kerja keras, ada usaha yang luar biasa. Kayak tadi kan Bu Gubernur, Bu Shirley juga selalu bilang, pertama oke, kalau gitu kalau saya belum tahu, saya harus cari tahu. Berarti kan kerendahan hati untuk terus belajar dan bertanya dan mengejar informasi itu. Karena gimana kita bisa melakukan sesuatu kalau kita aja nggak tahu informasinya. Ya, dan itu sangat terlihat karena walaupun sebagai Gubernur Maluku Utara yang ibu kotanya ada di daerah yang sangat terpencil Sofifi, tapi tetap harus connect ke pusat, tetap harus bolak-balik. Karena bagaimanapun juga kan di daerah tetap harus berkoordinasi dengan sumber resourcesnya yang ada di pusat. Dan kalau benar-benar tahu dan dengan orang yang tepat, sesungguhnya ada banyak sumber-sumber yang udah ada, tapi ya perlu di-connect, perlu diusahakan, perlu diberdayakan, dan itu yang sesungguhnya Bu Shirley harus lakukan. Ya, intinya kalau kita mau belajar, bertanya, pasti bisa sih. Karena saya terus terang ketika dilantik saya bingung nih harus ngapain 100 hari ya. Tapi hari ini saya lumayan mengerti.